Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial install browser selain Firefox ini ya. Nah, ini saya akan penuhi request dari teman kita Oni Cakun. Ini sudah seminggu yang lalu, mohon maaf ya Bang, baru saya balas sekarang karena ternyata komentar abang itu masuk di spam ya, seperti ini. Jadi baru saya cek tadi ternyata masuk di spam. Jadi mohon maaf untuk teman-teman jika ada request yang belum masuk atau tidak terbaca, mungkin seperti abangnya, yaitu masuk di kategori spam ya, atau mungkin sama YouTube dibaca spam seperti itu. Namun sudah saya agree atau ignore, jadi bisa masuk di komentar di utama. Nah, di video sebelumnya saya sudah buat beberapa, namun yang umum itu ada dua masih, yaitu Firefox. Jadi terakhir kali saya buat itu 10 hari yang lalu, itu cara install browser Firefox atau JL mana dah Jelesage Firefox ya. Nah teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ya. Nah seperti biasa masuk ke dashboard CasaOS jika teman-teman menggunakan CasaOS. Jika menggunakan Portainer silahkan masuk di Portainernya ya. Nanti mungkin saya akan juga buatkan tutorial bagaimana cara optimasi di menggunakan Portainer ini dari CasaOS ya, seperti itu. Nah kemudian jika sudah masuk di CasaOS nya, buka di App Store, teman-teman bisa langsung search saja dengan kata browser ya. Nah jika teman-teman ketik browser gini, maka di sini banyak pilihannya ya, meskipun tidak terlalu banyak tapi banyak pilihannya. Contoh di sini ada Neko Firefox, kemudian ada Chromium, kemudian ada Opera, kemudian ada Microsoft Edge atau MS Edge di sini, kemudian ada Open VS Code Server ya, banyak di sini ya, ada Webtop dan lain-lain ya, seperti itu. Nah kalau teman-teman pengen request seperti abang ini, yaitu menggunakan Brave ya, kita langsung saja tembak di kata-kata Brave seperti ini ya. Ini dia Brave, merupakan browser populer ya, jadi yang sudah teman-teman pakai seperti langsung ada Adblock dan lain-lain ya, seperti itu. Nah kalau di tutorial saya sebelumnya, teman-teman tinggal klik panah kemudian custom install. Namun jika di tutorial UPX ID itu saya pakai custom install, tidak langsung saya install karena saya cek dulu portnya. Nah ini dia, kita custom install dulu 6901. Apakah ada di 6901? Kebetulan kosong ya, jadi bisa kita pakai di sini untuk tutorial kali ini port 6901. Nah pertama di sini ini dari Kasim Web /Brave, kemudian di sini ada tagnya, teman-teman isi dengan latest boleh, atau mau pakai yang rolling atau yang stabil saat ini boleh ya. Kalau saya biasanya pakai yang stabil karena kalau yang terbaru atau latest itu biasanya ada beberapa seperti bug, kemudian kadang ngeloop dan lain-lain ya. Kemudian di sini titelnya Brave, silahkan teman-teman isi, atau mungkin teman-teman mau ganti jadi Brave min UPX ID seperti saya, namun saya pakai default saja. Kemudian icon URL-nya tetap sesuaikan. Nah untuk port sama seperti tadi, di list saya di sini portnya belum ada ya, kosong, jadi aman. Langsung saya masukkan saja di sini. Ini dia, saya tambahkan list agar pada saat kedepannya saya buat tutorial itu biar tidak mengingat satu-satu ya. 6901 ini Brave browser. Nah seperti ini. Kemudian
di bawah untuk portnya sama, untuk di kontainer jangan diganti, kalau di host boleh teman-teman custom sesuai kebutuhan. Nah, untuk volume, untuk folder downloadnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, jika teman-teman mau diletakkan untuk folder downloadnya di disk yang berbeda, teman-teman tinggal arahkan saja di link ini ya, atau di host volumenya ini. Kemudian di sini ada environment variables. Di sini ada launch URL, semisal saya langsung ke repo saya, tinggal saya ganti repo.upx.my.id. Nah, seperti ini, atau mau pakai langsung page utama di upx.my.id juga boleh. Kemudian VNC password teman-teman ganti sesuaikan dengan kebutuhan. Saya pakai default karena masih diakses lokal ya. Seperti ini, saya kasih 12 saja. Kemudian di bawah untuk CPU share saya rekomendasikan teman-teman pakai maksimal, karena browser untuk modern browser sekarang itu banyak sekali memakan resource ya, seperti itu. Contoh kayak Mozilla kemarin itu cukup banyak makan resource, bisa hampir 1,5 giga pada saat buka tab hanya 1 dan 2 ya, seperti itu. Kemudian di sini container name-nya teman-teman tinggal isi boleh, namun kalau ini jangan sampai ada spasi, tinggal kita install saja. Kita tunggu proses instalasinya, karena ini tergantung dari koneksi internet di rumah masing-masing ya. Biasanya untuk image-nya ini ukurannya cukup besar ya, seperti pada video-video sebelumnya, yaitu di sini top record terbesar yaitu di 2,1 giga yaitu punya image. Kemudian untuk yang Firefox dari Jellysearch ini di hampir 1 giga, karena ini langsung web based atau modern based browser, jadi cukup kecil ukurannya. Namun sebelumnya yang masih menggunakan Firefox saja atau Mozilla saja itu ukurannya hampir 2 giga ya, ada di angka 1,8 seperti itu. Kita tunggu saja proses instalasinya. Ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing ya.
Oke, proses instalasinya cukup memakan waktu karena banyak atau filenya besar ya, bukan banyak sih, besar filenya. Nah, di sini Brave browser sudah muncul, kita refresh saja. Kemudian di sini nanti akan muncul tulisan new atau baru ya. Nah, seperti itu. Kita cek dulu di prosesnya apakah ada. Nah, ini dia Big Bear Brave browser sudah makan 11% meskipun masih idle. Kemudian kita cek di RAM juga sudah paling atas, yaitu sekitar di 600 MB untuk penggunaan RAM. Ini naik turun ya, terus naik ya, ini 699, kemudian 62, hampir 600 MB ya. Kita buka saja, tinggal klik saja. Kemudian di advance kita masukkan di proceed ini. Kemudian username-nya ini Kasim VNC ya, underscore Emin VNC. Kemudian Kasa OS 12 passwordnya seperti itu. Kemudian klik setting. Di sini kita cek Kasa OS 12 untuk passwordnya dan juga klik titik 3 ini di tips. Kemudian di sini ada username Kasim underscore ya, bukan slash. Kemudian ini Kasim user, passwordnya tadi Kasa OS 12. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini, nanti menyesuaikan dengan lebar atau ukuran layar di tempat teman-teman atau di komputer teman-temannya. Ini teman-teman bisa ganti ya untuk tips, jadi bisa diganti, diedit. Jika passwordnya teman-teman ingin save di sini, teman-teman tinggal save saja, dicentang. Nah, jadi sudah terupdate ya, tanpa perlu pulling ke internet lagi seperti itu. Ini kita cek, kita coba saja buka. Ini kita allow saja untuk copy. Ini repo di UPX saya. Ini katanya Brave use completely private product analytic to estimate the overall usage of certain features ya katanya. Jadi ya got it saja, kita terima saja. Nah, ini dia, kita buka browser, kemudian tabnya itu satu, itu pun repo saya sendiri, tidak banyak saya buka. Nah, namun untuk penggunaan usage CPU nya ini sudah di angka ya setidaknya 60% lah ya, di 35% tadi sudah turun. Kemudian untuk penggunaan di RAM ini bisa hampir 1 GB ya untuk satu tab. Kita coba buka saja YouTube. Nah, ini sudah kerasa ya. Makanya teman-teman jika ingin install sebuah browser di Kasa OS atau mungkin di mini PC yang teman-teman jadikan server, pastikan spesifikasi servernya itu cukup mumpuni ya. Karena apa? Pada saat idle saja ini sudah cukup memakan resource ya, seperti itu. Ini dia, baru keketik YouTube. Sorry, salah ketik. Nah, seperti ini. Ini hanya 2 tab. Kita lihat di RAM ini sudah hampir 1 GB 847 MB ya. Ini belum buka YouTube-nya. Apakah bisa kita play? Silahkan sesuaikan dengan resource yang teman-teman punya ya. Jika Raspberry Pi, saya tidak menyarankan install untuk browser seperti Brave, kemudian Chromium, kemudian Chrome, dan juga Firefox ya. Kalau saran saya, nanti saya akan carikan untuk resource atau untuk storage yang rendah ya, contohnya seperti Neko Firefox dan lain-lainnya. Nah, ini dia, ini baru buka YouTube-nya, belum kita play video, jadi kita cari aja UPX ID. Ini sudah makan 1,1 GB ya, 2 tab, satunya tidak berjalan, hanya buka gambar, kemudian yang satunya saya buka PDF. Ini dia channel UPX ID. Kita buka yang Redmi A5 ya, bukan A3 ya, sorry saya salah waktu itu.
Kita pause untuk voice-nya dulu. Nah, jadi ini sudah memakan 1,23 GB untuk RAM-nya. Untuk networknya full ya, masih aman ya setidaknya, karena network saya cuma 10 Mbps 8 Mbps, namun jika dilihat di Mikrotik itu 10 Mbps ya, seperti itu. Teman-teman bisa restart, kemudian bisa shutdown, uninstall, kemudian chat dan update jika teman-teman pakai tagnya itu latest ya, atau terbaru. Jadi pada saat update terbaru nanti jika teman-teman cek akan terdownload atau akan download untuk package Brave terbaru ya, seperti itu. Ini dia bisa play, kemudian teman-teman di sini ada menu, ada keys, clipboard, ada full screen jika teman-teman ingin full screen seperti ini. Kemudian ada game kursor jika spesifikasi server teman-teman cukup tinggi, teman-teman bisa main game di sini. Kemudian ada setting. Setting ini banyak ya menunya teman-teman, untuk stream quality-nya mau preset medium, low atau static, atau mungkin lossless ya, atau ya loss dah intinya seperti itu. Teman-teman bisa konfigurasi sendiri. Kemudian di menu advance ini juga ada compression level dan juga WebSocket jika teman-teman mau pairing dengan WebSocket yang ada di rumah teman-teman, atau seperti proxy lokal ya, seperti itu. Kemudian di sini ada mau view only saja. Jika teman-teman sudah play bisa diaktifkan agar tidak kena klik dan lain-lainnya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa juga share ke teman-teman agar semua teman-teman kita dapat informasi dan update konten terbaru dari channel ini ya, seperti itu. Ini bisa diminimize ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kepanjangan videonya ini karena internet di rumah saya.